Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Aksmart 9 TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma base64, dimana algoritma base64 ini sangat digunakan sebagai algoritma dasar pada kriptografi ya, untuk mengamankan sebuah informasi. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana apa itu algoritma base64, kemudian bagaimana fungsinya ya, kegunaannya, kemudian juga bagaimana prinsip kerjanya. Di sini akan saya bahas prinsip kerja secara manual maupun secara otomatis. Artinya manual ini dihitung sendiri ya, dihitung sendiri, kemudian secara otomatis itu menggunakan online maupun lokal ya, menggunakan bantuan bahasa pemrograman seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan. Jadi konsep dasar algoritma base64 ya. Jadi algoritma base64 adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan encode ya, encode atau penyandian. Kemudian terhadap data binary sehingga format yang bisa dicetak normal ya, sehingga menjadi format yang bisa dicetak normal. Kemudian base64 adalah istilah umum untuk sejumlah skema pengkodean serupa yang mengkodekan data biner dan menerjemahkannya ke dalam representasi basis 64. Jadi base64 ini nanti akan mengkodekan data biner ya. Jadi untuk pengkodean dan menerjemahkannya ke basis 64. Istilah basis 64 ini berasal dari konten pengkodean MIME tertentu. Ya, untuk skema encoding base64 ini biasanya digunakan ketika ada kebutuhan untuk menyandikan data biner ya, yang perlu disimpan dan ditransfer melalui media yang dirancang untuk menangani data tekstual. Data tekstual ini nanti adalah berupa plain text ya, seperti itu. Ya, jadi kayak gini nih ya untuk penjelasannya. Hal ini untuk memastikan bahwa data tetap utuh tanpa perubahan selama pengiriman. Base64 digunakan dalam beberapa aplikasi termasuk email melalui MIME dan penyimpanan data yang kompleks dalam XML. Transformasi base64 termasuk dalam kriptografi dan banyak digunakan di dunia internet sebagai media data format untuk mengirimkan data, dikarenakan hasil dari transformasi base64 berupa plain text. Maka nilai ini akan jauh lebih mudah dikirim dibandingkan dengan format berupa data biner. Di sini nanti kita intinya hanya belajar bagaimana melakukan proses encode. Ya, proses encode ini adalah proses menyamarkan ya, penyandian, menyamarkan informasi menggunakan sandi-sandi tertentu. Nah, kemudian proses decode. Proses decode itu mengembalikan hasil encode itu, seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai tabel algoritma base64. Jadi ini adalah tabel-tabelnya. Ini merupakan tabel-tabel khusus ya, merupakan juga sandi-sandinya juga dari base64 itu intinya di sini. Seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian prinsip kerja algoritma base64. Di sini saya akan membahas cepat saja ya, secara manual maupun secara otomatis ya. Jadi secara manual ini saya sudah membuat ringkasannya. Intinya itu adalah yang di panah-panah ini. Jadi intinya dari plain text ya, plain text kemudian diterjemahkan ke ASCII biner 8 bit. Setelah itu diubah ke biner 6 bit. Setelah diubah ke biner 6 bit, maka diubah ke desimal. Setelah desimal diubah ke base 64. Jadilah sebuah ciphertext. Jadi dari plain text ke ciphertext, seperti itu.
Nah, ini juga sebagai pokok ya, sebagai pakem dari tabel ASCII 8 bit. Ini adalah tabel awal yang digunakan untuk mengetahui plain text apa yang akan disampaikan. Kemudian nanti akan di encode seperti itu. Ini untuk ASCII 8 bitnya. Kemudian langkah-langkah secara manual, ini ada 5 langkah yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan contoh plain text ya, kemudian mengubah plain text ke dalam kode ASCII binary 8 bit, kemudian mengubah kode ASCII binary 8 bit ke dalam 6 bit, kemudian mengubah binary 6 bit ke bilangan desimal. Setelah itu mengubah bilangan desimal ke base 64, jadilah sebuah ciphertext seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja secara otomatis ya, menggunakan online itu saya rekomendasi menggunakan rapid tables dengan alamat ini ya. Jadi yang disampaikan itu ada ASCII text, nanti disebutkan di sini, kemudian nanti otomatis semuanya ini ke convert ya, seperti itu. Itu untuk otomatis secara online. Kemudian otomatis secara lokal ini bisa menggunakan script PHP. Script PHP-nya seperti ini untuk encode ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di encode sama decode. Ketika encode ini maka scriptnya echo base 64 underscore encode ya. Di sini menyatakan di variabel data. Variabel data berada di atas ini ya. Nah, berada di sini ya. Kemudian di decode-nya ini ya udah diubah aja echo base 64 decode. Jadi perbedaannya ada di encode sama decode. Oke. Kemudian selanjutnya di contoh penerapan. Contoh penerapannya ini misalnya berusaha seperti itu ya. Tapi akan saya rubah. Saya akan memberikan contoh lain ya. Saya hanya berpaham pada di sini ya, di tabel ASCII ini ya, secara manual. Baik, secara manual, misalnya saya akan membuat sebuah plain text. Coba gitu ya, coba. Nanti ada 4. Kemudian setelah itu kan ini secara manual ya, secara manual. Oke, secara manual. Yang pertama sebutkan dulu plain text-nya apa yang dibuat itu tentang coba. Kemudian yang kedua adalah mentranslasikan tadi ya di kode ASCII 8 bit. Nah, coba. Nah, di sini yang diambil kodenya aja. Coba. Oh, kodenya 99. Ini masuknya binary-nya ini ya. 0 1 1 0 0 0 1 1. Kemudian ini untuk C-nya ya. Ini untuk C. Sebentar. Ini untuk C. Sekarang O, coba. Oh, ini berarti 0110 0110 1 4 kali 1 4 kali. Oh, sekarang B ya, berarti ini B berarti 0 1 1 0 0 0 10 B. Sekarang A atas sendiri ya, berarti 0 1 1 0 0 0 0 1. Ya. Maka sudah jadi coba. Ini untuk ke 8 bit. Sekarang kita rubah ke 6 bit. Nah, cara merubah ke 6 bit ini berarti kan kode ASCII 8 bit ke 6 bit. Gini ya.
Nah, ini caranya. Ini di copy dulu aja, di copy di sini kan, ini dihilangin. Nah, sekarang dirubah ke 6 bit. Caranya adalah ini tinggal di back aja, dijadikan 1. Oke. Oke, setelah dijadikan 1 ini dipisah 6 bit ya. Jadi ada 6 angka. 0110000 spasi 110 110 ini ya, spasi 66 ya, dipisah jadi 66, dan 111101 spasi 1000 110 010 spasi lagi 011000. Nah, kemudian yang terakhir sisa ini silahkan diberi 0 ya, sejumlah sisanya. Ini kan 2 berarti harus 6 kan, berarti 0-nya tambahi 4. Oke, setelah menjadi seperti ini ya, ini sudah ke 6 bit, kemudian dijadikan desimal. Nah, dijadikan ke desimal. Yang keempat adalah ubah biner 6 bit ke desimal. Nah, ini karena ada 6 ya, jadi 6 bit. 6 bit kan, 6 bit itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Berarti lah ini mulainya 32, 16, 8, 4, 2, 1 gini ya. 1, 2, 3, 4, ya bener ya. Nah, ini ada 6. Jadi nilainya ini mulai sini ya, 1, 2, 4, 8 ya. Kemudian 16, 32. Oke. Setelah itu kita hitung nih, kita hitung di sini. Coba mulai sebentar, mulai dari yang paling kiri. Ada 0, berarti kan 1, 2, 4 1, 2, 4, 8 16, 8 tambah 16 24. Kemudian sini ya, 011 011 berarti 01 1 ini berarti 2 tambah 4 6 6 8 6 tambah 16 32 tambah 32 64. Oke. Kemudian selanjutnya ini 1 berarti tambah 4 5 tambah 8 13 tambah 16 tambah 16 berarti 29 ya. 29 ditambah 32 berapa kira-kira? Oke, 61. Kemudian di sini 1 2 tambah 32 berarti 64. Sorry, 2 tambah 32 34. Kemudian
kosong 1 2 4 8 16 24 lagi. Satu, 2, 4, 8, 16. Oke. Sekarang di desimalnya sudah ketemu ya, sudah ketemu. Desimalnya 24, 64, 61, 34, 24, 16 ya. Berarti di sini nanti tinggal disamakan oleh kode sini ya. Ini berapa? 24. 24 berarti Y besar. Ciphertextnya atau base 64 nya ini kelima ya. Base 64 itu Y besar. Kemudian 64. Nah, 64 karena nggak ada. Ini berarti sebentar, 0 1 2 4 6 6. Kemungkinan ada yang salah ini. 1 2 4 tambah 4 6 8 16 tambah 6 22 ditambah, nah ya kan, ini 54, keliru. 22 ditambah 32 ya, 54. Base 64, 54 itu berarti 2. Tuh. 2. Terus 61. 9. 61, 34. 34 berarti I. 34, 24, 16. 24 Y besar, 16 Q. Y besar, Q besar. Ini ya harusnya untuk base 64 nya. Nah, ini harusnya base 64 nya. Sekarang coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan menggunakan online. Menggunakan online, yaitu ASCII to binary, menggunakan rapid table. Yang pilih yang ini ya. Oke, coba kita coba. Nah, ini ya hasilnya ya. Paling belakang ini dikasih ya, Y 29, I kecil, Y besar, Q ada sama dengannya. Ini tambahan ya, sama dengan, ini padding namanya. Ini ada tambahan sama dengan. Oke, jadi seperti itu untuk cara menghitungnya. Kemudian ini secara manual ya. Secara manual tadi ada 5 langkah untuk pembuktiannya. Kemudian secara online ini cukup menuliskan di sini ya. Coba di base 64-nya otomatis keluar. Kemudian apabila secara lokal ini menggunakan PHP. Nah, ini caranya menggunakan SAMPP. Masuk SAMPP, htdoc. Di sini saya sudah membuat skripnya nih ya, ada base 64
encode sama decode. Ini coba saya rename dulu. Nah, ini encode, ini decode. Coba kita ke encode dulu. Kita edit menggunakan Notepad++ lah. Oke. Coba kita close dulu. Oke, untuk base 64 nya misalnya saya rubah ini ya, datanya ini menjadi coba. Kita save. Kemudian di sini kita panggil localhost base 64 encode php ya, maka akan muncul sama seperti yang di sini ya. Nah, kan sama. Di sini juga sama. Hanya saja tadi perlu ditambah padding. Seperti itu. Oke, ini untuk encode. Kemudian untuk decode-nya mengembalikan ya, apakah membuktikan apakah benar gitu. Nah, ini kopas saja, salin. Kita masuk di htdoc, kemudian di base 64 decode. Edit. Oke, ini ya. Ini saya hapus, kemudian saya masukkan. Seperti ini. Kita save. Kemudian kita masukkan di sini base 64D. Ya, akan muncul coba. Baik, jadi seperti itu kurang lebih untuk tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana prinsip kerja algoritma base 64 yang saya buktikan secara manual melalui 5 tahap ya. 5 tahap, yaitu yang pertama menyebutkan plain text, kemudian menyebutkan kode ASCII 8 bitnya, kemudian dari kode ASCII 8 bit diubah ke 6 bit, kemudian biner 6 bit diubah ke desimal, baru setelah menjadi angka desimal disebutkan kodenya di base tabel algoritma base 64. Jadi intinya harus memiliki tabel algoritma base 64 sama tabel ASCII 8 bit untuk memudahkan dalam menghitung. Jadi di sini cukup tidak perlu menghafalkan, tidak perlu menghitung lagi, cukup melihat saja kode charnya dan binerinya. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, silahkan ditonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.